Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Muhammad Arya Nugraha, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem PID controller. Yang pertama, kita langsung saja. PID atau Proportional Integral Derivative Controller merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Nah, jadi pada pengontrol PID ini terdiri dari controller P atau proporsional, I atau integral, dan D atau derivatif, dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dalam pengimplementasiannya, masing-masing mereka bekerja sendiri, bisa digabungkan, tergantung kebutuhan kita sendiri. Nah, dalam penggunaannya, kita hanya perlu mengatur parameter P, I, ataupun D-nya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dalam kegunaannya, biasanya controller PID ini sering digunakan dalam industri-industri. Bisa kita lihat, ini blok diagramnya. Kita akan bahas satu persatu. Dari pertama yaitu kontrol proporsional. Ya, kontrol proporsional ini dengan K adalah konstantanya. Ya, jadi jika U sama dengan GS dikali E, maka U sama dengan KP dikali E, dengan KP adalah konstanta proporsional. Jadi di sini KP berlaku sebagai gain atau penguat tanpa memberikan efek dinamik kepada kinerja controller. Penggunaan kontrol P ini memiliki berbagai keterbatasan karena sifat kontrol yang tidak dinamik ini. Tapi meskipun begitu, pengontrol proporsional ini cukup mampu untuk memperbaiki respon transient, khususnya rise time dan settling time. Bisa kita lihat di sini ciri-ciri dari pengontrol proporsional sendiri. Ya, jika nilai KP kecil, pengontrol proporsional hanya mampu melakukan koreksi kesalahan yang kecil, sehingga akan menghasilkan respon sistem yang lambat atau menambah rise time. Kedua, jika nilai KP dinaikkan, respon atau tanggapan sistem akan semakin cepat mencapai keadaan mantapnya dan mengurangi rise time. Yang ketiga, jika nilai KP diperbesar sehingga mencapai harga yang berlebihan, akan mengakibatkan sistem bekerja tidak stabil atau respon sistem akan berosilasi. Yang keempat, nilai KP dapat diset sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak menghilangkannya. Dan berikut pengaruh pada sistemnya, yaitu menambah atau mengurangi kestabilan. Dapat memperbaiki respon transient, khususnya rise time dan settling time seperti yang telah dijelaskan seperti tadi. Yang ketiga, mengurangi tapi bukan menghilangkan steady state error. Ya, lanjut ke kontrol integratif. Jadi pengontrol integratif atau integral ini berfungsi untuk menghasilkan respon sistem yang memiliki kesalahan atau keadaan mantap 0, yaitu steady state error-nya sama dengan 0. Jika sebuah pengontrol tidak memiliki unsur integrator, pengontrol proporsional tidak mampu menjamin keluaran sistem dengan kesalahan kedua keadaan mantapnya 0. Ya. Jadi di sini rumusnya jika GS adalah kontrol I, maka U dapat dinyatakan sebagai UT atau integral ET. T, KI dengan KI adalah konstanta integral. Nah, dari persamaan ini dapat kita nyatakan bahwa U sama dengan KD dikali delta E atau delta T. Nah, di sini kontrol ini dapat memperbaiki sekaligus menghilangkan respon steady state. Namun, pemilihan KI yang tidak tepat dapat menyebabkan respon transient yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem. Pemilihan KI yang sangat tinggi justru dapat menyebabkan output berosilasi karena menambah mode sistem. Berikut ciri-ciri pengontrol integral bisa kita lihat. Yang pertama, keluaran pengontrol integral membutuhkan selang waktu tertentu, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat responnya. Kedua, ketika sinyal kesalahan berharga nil, keluaran pengontrol akan bertahan pada nilai sebelumnya. Ketiga, jika sinyal kesalahan tidak berharga 0, keluaran akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh besarnya sinyal, kesalahan, dan nilai KI. Yang keempat, konstanta integral KI yang berharga besar akan mempercepat hilangnya offset, tetapi semakin besar nilai konstanta KI akan mengakibatkan peningkatan osilasi dari sinyal keluaran pengontrol. Berikut pengaruh integral terhadap sistem. Yang pertama, menghilangkan steady state error. Yang kedua, respon lebih lambat dibandingkan dengan P atau proporsional yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan yang ketiga, dapat menambah ketidakstabilan karena menambah order pada sistem. Jadi intinya, pemilihan nilai KI pada kontrol integral ini sangatlah penting karena dapat mempengaruhi sistem. Ya,
Kita bisa lihat di sini aplikasi kontrol integralnya. Dan yang ketiga yaitu derivatif. Di sini kontrol D itu dapat dilihat pada rumus GS sama dengan S dikali KD dari persamaan di atas. Nah, di sini nampak bahwa sifat dari kontrol D itu dalam konteks kecepatan atau rate dari error. Nah, dengan sifat ini, ia dapat digunakan untuk memperbaiki respon transien dengan memprediksi error yang akan terjadi. Kontrol derivatif hanya berubah saat ada perubahan error, sehingga saat error statis, kontrol ini tidak akan bereaksi. Hal ini pula yang menyebabkan kontroler derivatif tidak dapat dipakai sendiri. Berikut ciri-ciri pengontrol derivatif. 1. Pengontrol tidak dapat menghasilkan keluaran jika tidak ada perubahan pada masukannya, berupa perubahan sinyal kesalahan. Kedua, jika sinyal kesalahan berubah terhadap waktu, maka keluaran yang dihasilkan pengontrol tergantung pada nilai KD dan laju perubahan sinyal kesalahan. Ketiga, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum pembangkit kesalahan menjadi sangat besar. Jadi, pengontrol diferensial dapat mengantisipasi pembangkit kesalahan, memberikan aksi yang bersifat korektif, dan cenderung meningkatkan stabilitas sistem. Dan yang keempat, atau yang terakhir, dengan meningkatkan nilai KD, dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Nah, berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial sendiri umumnya dipakai untuk mempercepat respon. Jadi, KD ini lebih kepada untuk mempercepat respon pada derivatif sendiri. Bisa dilihat selanjutnya, pengaruh pada sistem, yaitu memberi efek redaman pada sistem yang berosilasi sehingga bisa memperbesar pemberian nilai KP. Jadi, dia akan memberikan efek redaman yang bisa memperlakukan nilai KP itu menjadi lebih besar. Dan yang kedua, memperbaiki respon transien karena memberikan aksi saat ada perubahan error. Dan yang terakhir, derivatif hanya berubah saat ada perubahan error, sehingga saat ada error statis, derivatif tidak beraksi, sehingga derivatif tidak boleh digunakan sendirian. Selanjutnya, ini efek dari setiap pengontrol proporsional, integral, dan derivatif pada sistem loop tertutup disimpulkan pada tabel berikut. Bisa kita lihat, pada respon loop tertutup, proporsional, integral, dan derivatif. Di sini proporsional bersifat menurunkan, integral juga menurunkan, derivatif perubahan kecil, overshoot dari proporsional meningkat, juga integral, dan daripada derivatif dia menurun. Settling time pada proporsional terjadi perubahan kecil, settling time pada integral terjadi peningkatan, dan derivatif pada settling time yaitu diturunkan. Sedangkan untuk steady state errornya sendiri, proporsional akan menurunkan atau mengurangi nilainya. Integral akan mengeliminasinya, dan derivatif akan terjadi perubahan-perubahan kecil. Ya, setelah ini kami akan menjelaskan tata cara untuk membuat rangkaian PID ini dalam software atau aplikasi Skilab yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nadia Febriana Herunisa, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membuat grafik pada kontrol PID dengan menggunakan aplikasi Skilab. Berikut tahap-tahapnya. Pertama, kita mencari komponen apa saja yang kita gunakan. Pertama, step function. Kedua, big sum. Ketiga, PID. Keempat, SLR. Kelima, syscope. Keenam, clock. Dan terakhir, mux. Kemudian kita menyambungkan panah ke panah pada komponen tersebut. Dapat kita atur jarak antara komponen ke komponen lain sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita mengubah big sum menjadi positif negatif dengan menekan 2 kali pada komponen big sum.
Selanjutnya, pada SLR, kita mengubah determinator, yaitu transfer function yang kita gunakan untuk membuat grafik kontrol PID. Di sini saya menggunakan S pangkat 2 plus 15X plus 30. Negatif pada big sum disambungkan pada garis positif box. Dan panah yang kosong disambungkan pada garis positif komponen lain. Dan nilai scope yang kita ubah adalah Y-nya awalnya min 15 diubah menjadi 0 dan Y-max-nya diubah menjadi 1,2 sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Selanjutnya, pada nilai clock kita tidak mengubah apapun karena setelah sesuai, dan pada step functionnya awalnya saya menggunakan step time-nya 1 dan preval flow-nya adalah 2. Kemudian PID-nya pada profesionalnya saya menggunakan 350 dan integralnya saya menggunakan 140 dan derivatifnya saya menggunakan 70. Selanjutnya kita atur setupnya dengan periode time-nya menjadi 500. Selanjutnya kita simulasikan. Ternyata grafiknya tidak terlihat. Kita dapat mengubahnya pada step function. Dan step time-nya saya ubah menjadi 2 dan periode flow-nya saya ubah jadi 1. Kita zoom bagian diagram yang kita ingin gunakan atau ingin dilihat lebih perjelas lagi. Baiklah, ini adalah hasil grafik diagram blok pada kontrol PID. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.